Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Sifatul huruf. Ya. Huruf ada yang satu makhraj, tetapi yang membedakannya itu adalah sifatnya. Seperti misalnya huruf sin, zai dan sod. Sa, za, so itu satu makhraj, di mana letaknya yaitu ujung lidah antara gigi atas sama gigi bawah, tapi lebih kepada di dalam gigi bawah ya. Itu satu tempat keluarnya. Namun kenapa pengucapannya itu berbeda? Sa, za, so, as, az, as, itu karena sifatnya berbeda. Jadi dengan kita mempelajari sifatul huruf, manfaatnya yang pertama, kita mampu membedakan cara pengucapan yang benar antara huruf-huruf hijaiyah. Dan manfaat yang kedua, kita akan mengetahui mana huruf yang kuat karakternya dan mana huruf yang karakternya lemah. Saya ambil contoh misalnya antara ta, huruf ta dan to. Di antara dua huruf ini mana yang lebih kuat? Tentu to. Jadi misalnya ada kalimat, ada kata dalam bahasa Arab itu ya, lahammat to. Lahammat to ifa. Ketika ada bertemu antara huruf ta dan to, maka langsung kita idghamkan tanya ini ke to. Jadi lahammat to, lahammat to. Jadi kita tidak menyebutkan lagi tanya. Karena apa? Karena to lebih kuat dibandingkan ta. Jika kebalikannya, to dulu baru ta, seperti basal ta, basal ta. Kira-kira bagaimana cara membunyikannya? Yang pertama, kita tetap membunyikan huruf to karena to lebih kuat, tetapi kita hilangkan sifat qalqalahnya. Jadi bacanya basal ta, basal ta. Jadi ini to-nya lebih kuat, makanya kita tetap memelihara huruf to-nya, namun kita hilangkan sifat qalqalahnya. Basal ta, basal ta. Jadi inilah diantara manfaat mempelajari sifatul huruf. Sekarang kita akan masuk ya ke pembahasan lebih terperinci. Sifatul huruf. Sifatul huruf dia ada 17. Ada 17. Yang pertama, sifat yang ada lawannya. Sifat yang ada lawannya. Ya, yang ada lawannya itu ada 10. Yang kedua, yang tidak ada lawan itu ada 7. Kita bahas yang pertama dulu ya, sifat yang ada lawannya 10. 10, namun 5 masing-masing ada 5. Yang pertama mahmus, hams. Ya, hams sifatnya hams atau mahmus itu sama ya. Lawan katanya apa? Lawan katanya jahr. Apa itu hams? Hams itu keluarnya angin dari mulut. Keluarnya angin dari mulut. Hurufnya apa aja? Hurufnya
fahathahu syakhsun sakata. Saya tulis ya huruf-huruf yang hams. Cara memudahkannya kita langsung buat seperti kalimat ini ya. Jadi hurufnya fa, ha, fa, ha, sya, kha, so, sa, ta, ta. Fahathahu syakhsun sakata. Jadi hams itu keluarnya angin dari mulut atau keluarnya nafas. Af, af. Jadi kita lebih mudah ya, lebih terasa hurufnya itu sifatnya bagaimana saat kita mensukunkan, saat kita mematikan huruf itu, maka itu lebih jelas nampak sifat-sifatnya dibandingkan jika hurufnya itu berharakat ya. Jadi sifat saat dia hurufnya itu sukun itu lebih kuat, lebih jelas. Jadi seperti af keluar angin kan, af, ah, as, ash, as, as, ak, at. Jadi ini adalah sifat-sifat hams, keluarnya angin dari mulut. Lawan katanya adalah jihar. Jadi jihar ini jelas ya, tidak ada keluarnya angin. Apa aja sifatnya? Sifat-sifatnya itu adalah selain dari huruf fa, ha, tha, ha, sya, kha, so, sa, ka, ta. Jadi selain huruf-huruf ini, maka dia hurufnya adalah jahar. Saya tidak menulisnya lagi ya. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat syiddah. Syiddah lawan katanya apa? Roho, wah. Syiddah ini kalau yang pertama kita membahas tentang angin ya, keluarnya angin dari mulut. Yang kedua syiddah itu tertahannya suara yang tertahan. Sedangkan rokhawah suara yang lancar, tidak tertahan ya, yang lancar. Kemudian antara syiddah dan rokhawah ini ada pertengahan. Itu namanya sifat bainiyah atau tawassut. Sama ya, tawassut. Jadi yang sifat yang kedua ini syiddah, tawassut, dan rokhawah. Apa itu syiddah? Tertahannya suara. Hurufnya apa-apa aja. Hurufnya ajidu, koton, bakat. Ajidu, koton, bakat. Kita ambil contoh ya. Ini ya, berhenti suara, tertahan suara. Tertahan suara. Tertahan suara. Tertahan. Tertahan. Kebalikan dari syiddah adalah rokhawah, artinya suara tidak tertahan. Apa saja hurufnya selain dari ajidu, qatun, bakat? Seperti apa misalnya? Contohnya seperti kho. Tertahan nggak suaranya? Tidak ya. Tidak. Berarti ini dia suaranya ini tidak tertahan ya. Rokhawah artinya lancar. Suaranya lancar, tidak terhenti. Tawassut adalah dia tidak tertahan suara dan juga dia tidak lancar suaranya, tetapi dia antara baina ya, antara syiddah dan antara rokhawah. Apa saja huruf tawassut? Huruf tawassut ini adalah lin Umar. Lin Umar. Jadi hurufnya al,
Jadi syiddah, syiddah hurufnya a, jim, dah. Ingat qalqalah semuanya. Jadi huruf yang qalqalah itu syiddah ditambah huruf ka dan ta. Ya, a juga. Tawassut hurufnya lin umar. Rokhawah yang mana hurufnya? Yaitu huruf selain dari ajidu qattan bakat dan lin umar. Jadi itu adalah huruf rokhawah. Sekarang kita ambil satu contoh huruf to. To atau to. To itu sifatnya apa-apa aja? Hams atau jahr? Jahr ya, karena tidak ada di pahat tahu syakhsun sakat. Berarti to itu jelas hurufnya al tanpa ada nafas. Kemudian syiddah al tertahan suara. Jadi huruf to seperti itu. Kemudian huruf kaf. Ka itu bagaimana sifatnya? Ka itu jahar atau hams. Kaf itu ya, dia hams, artinya anginnya keluar. Kemudian syiddah tertahannya suara. Bagaimana kaf tertahan suara namun anginnya keluar? Berarti caranya itu ad. Pertama matikan dulu ya, tertahan dulu suaranya ad. Nah, jadi dia kaf itu dia syiddah dan dia juga hams. Pertama tertahan dulu suara ad. Ya. Oke, kita lanjut ke huruf ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah isti'la. Isti'la. Lawan katanya apa? Istifal. Isti'la itu pangkal lidah naik ke langit-langit. Ini lidah, pangkalnya naik. Nah, pangkalnya naik. Inilah dia huruf isti'la. Ini sifat isti'la. Ada berapa hurufnya? Hurufnya kha, so, bo, gho, to, ko, zo. Jadi matan Jazari, dalam matan Jazari, Imam Jazari sudah membuat suatu kalimat menjadi khusso doltin qid. Khusso doltin qid. Selain dari huruf kha, so, do, gho, to, ko, zo, dia adalah istifal. Artinya pangkal lidah dia tidak naik, tidak seperti nanti dia sejajar. Kita ambil contoh ya. Pangkal lidah naik ke langit kan? Kemudian au, pangkal lidah naik ke langit-langit. Jadi jangan kita membunyikannya itu berarti pangkal lidah tidak naik ke langit. Kemudian kemudian jadi pangkal lidah naik ke langit-langit. Istifal hurufnya kebalik, selain dari huruf ini. Kemudian sifat yang keempat adalah itbaq. Lawan katanya infitah. Itbaq, kalau isti'la pangkal lidah naik langit-langit. Sedangkan itbaq itu selain pangkal lidah naik langit-langit, dia juga ujung lidah bagian dari ujung lidah itu juga naik ke langit-langit. Jadi otomatis setiap isti'la pasti hurufnya ada sifat itbaq. Ada berapa hurufnya? Yaitu ini ya. So,
bo, po, vo. Jelas hurufnya? So, bo. Ya. So, bo, po, vo. Jadi itubak itu hurufnya sudah pasti sifat itubak sudah pasti masuk ke sifat isti'la, ya. Jadi itubak itu selain pangkal lidah naik langit-langit, dia juga bagian dari ujung lidah itu juga naik langit-langit. Makanya hurufnya so, bo, po, vo, bagian dari isti'la. Yang po dengan vo dan kho dia tidak masuk ke itubak, tetapi dia infitah. Kenapa? Coba kita bandingkan. Os, bagian dari ujung lidah juga naik langit-langit kan? Os, au, coba kalau kan tidak, ujung lidah tidak naik langit-langit ya. Tidak. Kok terbuka juga, infitah terbuka ya. Kemudian au juga dia tidak itubak, tetapi dia infitah. Sifat yang kelima ini dia adalah idlaq. Lawannya adalah ismat. Khusus dua sifat ini dia tidak mempengaruhi bacaan huruf itu, tidak mempengaruhi apakah dia kuat, apakah dia itu pangkal lidah harus bagaimana, dia tidak mempengaruhi. Makanya ada sebagian ulama sifat yang mempengaruhi, sifat yang ada lawan itu ada yang mengatakan hanya 8 ya, 4 ini beserta 4 lawannya. Jadi idlaq ini adalah dalqul lisan, ujung lidah. Dalq itu ujung. Jadi idlaq itu bisa diartikan suhu lah, mudah, lancar. Dia terdiri dari ujung lidah dan ujung bibir. Hurufnya apa aja? Hurufnya farra, min, lubbin. Farra, min, lubbin. Jadi hurufnya fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Jadi selain dari huruf fa, ro, mim, lubbin, dia adalah ismat. Saya akan ulangi. Fa, af itu kan bagian bibir ya. Kemudian ro, bagian ujung lidah. Kemudian mim, ma, mim juga bagian bibir, ujung bibir. Na, ujung lidah. Al juga tepi ujung lidah. Kemudian ba, bibir. Jadi huruf-huruf yang keluar dari ujung itu adalah lancar, mudah, maka dikatakan idlaq. Dia tidak mempengaruhi bacaan itu, dia hanya sekedar pemberitahuan saja. Ismat itu mana? Artinya larang, mana, tercegah. Jadi hurufnya itu selain dari fa, mim, lubbin, dia adalah ismat. Ismat ini juga tidak mempengaruhi bacaan huruf hijaiyah itu sendiri. Jadi dia mempengaruhi ke kaedah bahasa Arab. Jadi kalau kita mempelajari shorof, ilmu shorof, jika dia ada huruf yang terdiri dari 4 sampai 5 ya, 4 dan 5 misalnya, 4 dan 5 yang di posisinya itu di huruf asal, seperti fa'lala, 4 huruf semata-mata ya. Jadi kalau timbangan fa'lala tidak ada ketemu salah satu huruf idlaq, tidak ada ketemu walaupun hanya satu di fa, ro, mim, nun, lam, dan ba, itu otomatis dia hurufnya itu bukan huruf Arab asli. Contohnya asjada, timbangannya apa? Fa'lala, asjada. Coba kita lihat asjada, ada huruf ain di sini? Tidak. Sin tidak, jim tidak, da juga tidak. Berarti asjada ini dia bukan asli dari huruf Arab ya, karena dia tidak ada kaidahnya di luar dari huruf di sini. Tapi kalau
hurufnya itu lain, ada salah satu saja, berarti dia adalah memang huruf Arab. Jadi makanya idgham dan ismat itu tidak mempengaruhi bacaan huruf hijaiyah. Oke, sekarang kita masuk ke huruf yang tidak ada lawannya. Huruf yang tidak ada lawannya. Yang pertama adalah huruf sofir. Huruf yang tidak ada lawannya pertama sofir. Sofir. Apa itu sofir? Sofir adalah suara tambahan yang keluar dari dua bibir, ya. Suara tambahan yang keluar dari dua bibir, atau bisa dikatakan seperti suara desiran burung. As-sofir hurufnya apa aja? Sin, sa, za, so. Coba kita bunyikan as keluar ya, angin ya, keluar desiran as di antara dua bibir ya. As, az, as, az, as, as. Jadi itu adalah suara sofir. Yang kedua, apa dia? Qalqalah. Qalqalah ini adalah pantulan suara, pantulan suara. Hurufnya ada berapa? Qa, to, ba, ini dah masyhur ya. Qa, to, ba, jim, dah. Qutubun jadid, jad, qutbun jad. Ya. Qa, aqqa, aqqa, alto, aqqa, alto, ab, aj, ad. Jadi itu adalah huruf qalqalah. Kemudian yang ketiga apa? Tafasyi. Tafasyi hurufnya apa? Shin. Apa itu tafasyi? Yaitu intisyar saut, tersebarnya suara ya, keluarnya suara ash, keluarnya angin. Jadi hurufnya sya, ash. Kemudian inhiraf. Inhiraf tuh hurufnya apa? Lam dan ro. Lam dan ro. Inhiraf itu mencondongkan. Apanya kita condongkan suara? Jadi kita gambarkan ya, ini lidah. Ya, ini lidah. Jadi huruf inhiraf di sini lam dan ro. Kita ambil contoh yang lam. Pertama suara yang keluar tuh dari tengah-tengah lidah, kemudian mereng. Jadi kita merengkan suara yang dari tengah lidah ke dua sisi ya, mau sisi kanan mau sisi kiri, mau dua-dua bisa juga. Jadi kita merengkan. Ini dia huruf lam. Jadi angin tuh keluar dari tengah ke samping ya, ke ujung lidah. Lain dengan ar. Kalau huruf ro, ini lidah. Inhirafnya bagaimana? Jadi ini angin keluar ya, sama seperti ini. Dia semakin menyempit ke zuhru, torfil lisan, ke ujung. Jadi ar,
ar. Jadi angin yang keluar ini ya, suara yang keluar ini dari tengah lidah ke dalam lidah ujungnya nih. Al ar 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 ar. Kalau al anginnya suara keluar dari sini. Al. Tapi kalau ro ar, dia ke punggung ujung lidah. Ar. Jadi dari sini lidah keluar, jadi dari sini suara keluar ke ujung lidah, ujung yang punggung, yang ini ya, zahrnya, yang punggung. Paham ya? Kalau lam itu keluar, kalau ro itu dia menyempit ke dalam lidah, ke tengah-tengahnya ini. Jadi dia itu adalah inhiraf, hurufnya lam dan ro. Kemudian yang kelima takrir. Hurufnya adalah ro. Takrir itu adalah getaran suara. Makanya ketika kita membunyikan huruf ro, ar. Tapi ingat, ketika ro itu bertasydid, kita ringankan suara getaran huruf ro itu. Jangan sampai ar, tidak, tapi ar. Kita ringankan getarannya itu. Jadi takrir itu hurufnya hanya satu, ro. Kemudian yang keenam itu adalah huruf lin. Lin itu adalah lunak. Yaitu apa dia lin? Yaitu waw dan ya yang sukun, yang mati. Kemudian sebelumnya itu harokatnya fathah. Seperti apa? Seperti misalnya khaufun. Ya, khaufun. Ketika kita mewakafkannya bagaimana? Khauf, lunak dia. Khauf. Begitu juga ketika yanya mati, sebelumnya fathah. Seperti bait. Kalau kita matikan bagaimana? Bait. Jadi dia lunak ya, lembut dia, lin itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah istitolah. Dan ini hurufnya hanya satu, dot. Istitolah ini do, yaitu memanjangkan suara. Istitolah, memanjangkan suara makhraj do-nya. Dimana makhraj do yaitu pangkal tepi lidah, ini lidah, di pangkalnya di sini ya, di sini ke gigi geraham atas kita panjangkan. Jadi kita panjangkan suara di tepi lidah secara keseluruhan. Kemudian kita tekan ke gigi atas. Jadi makanya suaranya dari depan ke belakang. Ya, do. Jadi do itu bukan di ujung lidah seperti vo, tidak. Apa perbedaan cara membaca huruf do dengan vo? Kalau dia vo itu ujung lidah ke gigi atas, ujung gigi atas. Tetapi kalau dia do itu di pangkal tepi lidah yang di sini ke geraham atas. Kemudian imtidad, istitolah, kita panjangkan Jadi kalau misal kita mau mewakafkan minas sama'i wal ardh, jadi kita tekan pangkal tepi lidah ya, yang di sini ke geraham atas secara keseluruhan ya. Tepi lidah tuh kita panjangkan secara keseluruhan sambil kita tekan. Jadi dari depan ke belakang. Dan sampai di sini sifat-sifat yang tidak ada lawannya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan setiap huruf hijaiyah paling dikit sifatnya ada 5
ya. Paling sedikit sifatnya ada 5 dan paling banyak 7. Contohnya huruf kaf, ka. Ka itu di mana? Di hams. Hams yaitu nafas atau anginnya keluar ya. Kemudian dia itu juga syiddah. Tertahan suara ya. Tertahan dulu baru kita keluarkan angin. Sudah. Kemudian hurufnya juga apa dia? Istifal ya. Lidah tidak naik ke langit-langit ya. Pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Kemudian infitah, terbuka. Dia tidak itbak ya, tidak terbuka. Jadi dia terbuka. Kemudian dia ismad. Di sini ada huruf kaf? Tidak, berarti dia hurufnya ada 5. Kemudian kita ambil contoh huruf ro. Ro itu jahar yang pertama. Jahar yaitu anginnya itu tertahan ya, tertahannya angin suara. Kemudian dia juga tawassut, arum ya, arum tawassut, tidak tertahan suaranya, dan juga dia tidak lancar suaranya, dia baina. Kemudian dia juga istifal, pangkal lidah tidak naik ke angin. Kemudian dia infitah, terbuka. Kemudian dia iglaq yaitu lancar ya, lancar keluarnya aruf. Kemudian dia apalagi? Ini ada 5 ya, 5 ditambah takrir, ada getaran. Kemudian inhiraf, dia keluarnya itu dia dari tengah-tengah lidah ke punggung ujung lidah ya. Jadi dia hurufnya sifatnya ada 7. Dari sini juga bisa kita simpulkan huruf yang paling kuat adalah huruf to. Huruf yang paling kuat adalah to. Hams dan jahr tentu lebih kuat huruf-huruf yang jahr. Syiddah, tawassut, rakhawah. Mana yang lebih kuat sifatnya? Syiddah. Mana yang lebih kuat isti'la apa istifal? Tentu isti'la. Mana lebih kuat itbal apa infitah? Itbaq. Jadi qalqalah juga dia kuat. Oleh karenanya secara keseluruhan ini ada pada huruf to, jahr to, kemudian syiddah to, isti'la to, itbaq to, kemudian qalqalah to. Kalau shad as dia tidak kuat. Kenapa? Karena ada sifat hams ya. So, begitu juga kho. Kemudian huruf yang paling lemah karakternya itu apa? Itu adalah ha. Itu adalah huruf yang paling lemah ya di antara huruf-huruf hijaiyah yang lain. Oke, hanya ini saja yang bisa saya bahas. Jika ada ingin ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.